Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 14 Agustus 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan bacaan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Diikat oleh topik atau tema mengikut Yesus secara total. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Polin mangihutton Yesus. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 82 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis tanggal 14 Agustus 2022. Dihubungkan dengan topik minggu mengikut Yesus secara total. Polin mangihutton Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pokok masalah yang disoroti pemazmur dalam perikop ini ialah ketidakadilan dalam masyarakat. Pemazmur menyoroti ketidakadilan dalam masyarakat itu lewat pelaksanaan pengadilan yang dihadiri dan dipimpin oleh Allah sendiri. Dia adalah hakim, sekaligus sebagai jaksa penuntut umum. Adapun yang dihakimi dalam sidang pengadilan itu, menurut ayat 1 dan ayat 6 ialah para Allah. Para Allah sebut di sini dengan huruf kecil. Siapakah yang dimaksud dengan sebutan para Allah dalam pengadilan ini? Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah Elohim, yakni kata benda maskulin jamak, sehingga diterjemahkan dengan para Allah atau Allah-Allah.
Secara literer, sebutan Allah ini berarti penguasa, pembuat aturan, pengadil, atau penegak keadilan dan pembuat penjatuh hukuman. Tetapi dalam Mazmur 82 ini tampaknya pemazmur menggunakan istilah itu untuk menunjuk pada para pemimpin dalam masyarakat. Kelompok-kelompok inilah, yakni para pemimpin masyarakat yang digambarkan oleh pemazmur sedang diperhadapkan dalam pengadilan ilahi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa mereka harus diadili atau dihakimi? Pada ayat 2, Allah dengan geram melampiaskan kemarahannya dan mengatakan, "Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik?" Allah sudah begitu marah kepada mereka atas segala kejahatan dan tidak lagi menahan dirinya atas kemarahannya. Itu menunjukkan bahwa ternyata selama ini para Allah itu justru sudah selalu bebas menindas orang-orang lemah dan memihak kepada orang-orang kuat dan yang jahat. Merekalah yang seharusnya bertanggung jawab mengenai kelangsungan hidup yang berkeadilan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Merekalah yang seharusnya diharapkan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya yang terjadi, yang dilihat oleh pemazmur Asaf. Kemudian pada ayat 3 sampai ayat 5, kita menemukan bahwa para Allah itu gagal melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi dan mandat yang mereka terima sebagai penguasa, sebagai hakim, sebagai pembuat aturan, atau penentu keadilan di dunia. Mereka gagal untuk memberikan keadilan kepada orang-orang lemah. Ayat 3a. Mereka gagal untuk membela hak orang-orang sengsara dan yang berkekurangan. Ayat 3b. Mereka tidak melepaskan orang miskin dari cengkraman orang-orang fasik. Ayat 4. Dan mereka tidak menuntun orang ke jalan yang benar dan tidak mengerti, tidak memiliki hikmat. Ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 7 disebutkan lagi bahwa akibat kegagalan dan kejahatan mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab besar dari kedudukan tinggi mereka itu, maka Sang Maha Tinggi telah hadir untuk menghakimi mereka dan untuk membuat keputusan yang tak terelakkan buat mereka, yakni apa? Pada ayat 7 disebut kebinasaan, kematian bagi mereka. Pada bagian akhir, yakni ayat 8, Asaf berseru kepada Allah agar Tuhan sajalah yang melaksanakan fungsi-fungsi tugas itu. Asaf merasa sangat pesimis sekali dalam mengharapkan para pemimpin-pemimpin duniawi ini untuk menegakkan keadilan. Gak mungkin lagi untuk menegakkan kebenaran. Mereka tidak lagi diharapkan. Bagi Asaf, semua mereka itu, yakni para Allah tadi, sudah sangat sibuk dengan kejahatannya. Tidak ada lagi yang baik yang bisa diharapkan dari mereka. Itu sebabnya Asaf saat ini berseru pada ayat 8, memohon kehadiran Tuhan untuk mendatangkan keadilannya di muka bumi ini. Jika Allah yang datang sebagai hakim, maka tidak ada satupun yang luput dari pandangannya, dari mata Allah. Termasuk para pembuat keputusan, pembuat hukuman, penguasa, dan pembuat ketidakadilan.
Bapak Ibu, Asaf pemazmur ini sangat-sangat mengharapkan bahwa semua kelompok masyarakat tadi, terutama para pemimpin-pemimpin itu, para penentu keadilan, penentu kesejahteraan masyarakat, para pembuat undang-undang, agar mereka menjadikan hidup mereka sebenarnya untuk menjadi sungguh-sungguh mengikut Allah secara total. Polim mangihuton debata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggihan minggu ke-9 sesudah Trinitatis tanggal 14 Agustus 2022. Dihubungkan dengan topik minggu mengikut Yesus secara total. Polin mangihuton Yesus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pertama, jadilah, tanda kutip saya buat, hakim yang benar buat sesama kita. Saudara, istilah hakim yang benar yang saya maksudkan di sini adalah mau menunjuk kepada peranan kita masing-masing agar kita bisa sebagai hakim yang benar dalam hubungan kita dengan sesama kita sendiri. Dalam hidup ini kita sering diperhadapkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan situasi di mana kita harus menjadi hakim bagi orang lain. Fungsi ini memang tidak dapat dilepaskan dari dalam diri kita, nggak bisa. Yang menjadi persoalan sekarang adalah kalau kita menjadi hakim bagi orang lain, apakah kita hanya untuk menjatuhkan orang lain, atau sebaliknya untuk mengangkat-angkat, memuji-muji orang lain itu karena ada sesuatu yang kita harapkan dari dia di balik pujian-pujian kita itu. Saudara, dalam interelasi kita dengan sesama, di tengah-tengah persekutuan gereja, di tengah-tengah hubungan keluarga, bersama-sama teman-teman sekantor, seprofesi, teman-teman sekerja, dan berbagai-bagai interelasi kehidupan lainnya, maka kita tidak jarang diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, kemelut, dengan masalah, dengan perbedaan-perbedaan konsep berpikir, perbedaan kehendak dalam diri kita, perbedaan keinginan-keinginan masing-masing kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yesus juga sudah menyebutkan itu dalam Nats Evangelium minggu ini, Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53, bahwa kehadiran Yesus itu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, akan menyebabkan pertentangan. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Anggota keluarga akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Apa artinya itu, Bapak, Ibu? Artinya, dalam mengikut Yesus, hati kita tidak selalu sama-sama dan sejalan. Akan selalu ada pro kontra kalau kita belum menghidupi Yesus. Saudara, dalam keadaan pertentangan-pertentangan seperti inilah kita tidak boleh, tidak harus berdiri sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai pemberi jalan keluar, sebagai penunjuk jalan kebenaran. Di tengah-tengah berbagai kekisruhan rumah tangga dan perbedaan-perbedaan pandangan sesama anggota persekutuan, misalnya, atau dalam bahasa Batak Toba, perpunguan, persaoran, di mana kita berada, maka akan selalu harus ada di sana kemelut-kemelut. Kita harus tampil sebagai hakim yang bijaksana, yakni yang bisa menghakimi, menimbang-nimbang, menilai dengan kritis semua persoalan-persoalan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada pada kita. Sebagai hakim yang bijaksana di sini kita tidak boleh memihak
tidak asal memberi pendapat, pandangan, tidak asal ngomong, tidak asal bicara, dan tidak didorong oleh pro-proan lah, pro si A kita dan melawan si B, atau pro si B melawan si A. Jangan, saudara, agar kita bisa tampil sebagai hakim yang benar seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, yang enteng, yang otomatis. Benar bahwa memiliki keahlian tertentu sangat-sangat kita butuhkan, terutama misalnya menyangkut pokok-pokok persoalan yang sedang kita hadapi. Namun di atas semuanya itu, maka kita sangat butuh kuasa dari atas, dari sorga, dari Allah, dari Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kuduslah, maka kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 2. Maka dengan demikian, marilah kita jalankan pelaksanaan fungsi kita sebagai hakim ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Maka semua tugas penghakiman yang kita lakukan itu akan mengacu kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan mau agar kita menjadi hakim yang sungguh-sungguh mencintai sesama kita berdasarkan kebenaran Allah yang kita miliki. Ini jangan kita lepaskan, Bapak Ibu. Dengan demikian kita sudah berusaha mengikut Yesus secara total. Pauline mengikut Yesus sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini. Ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, sebagai pengikut Kristus, tegakkanlah keadilan mulai dari keluarga sendiri. Praktek-praktek ketidakadilan, perbuatan jahat, sikap dengki dan permusuhan, usaha-usaha merendahkan orang lain, dan berbagai-bagai sikap pelecehan lainnya, itu bukan merupakan barang baru lagi di dunia kita ini, di sekitar kita ini, termasuk di tengah-tengah kehidupan kita para pendengar khotbah ini. Itu seakan sudah menjadi lumrah, terlihat di mana-mana. Gak usah jauh-jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di berbagai-bagai keluarga pun sudah sering terjadi ketidakadilan. Banyak di kalangan orang tua yang menurut anak-anak mereka, orang tua itu membeda-bedakan perhatiannya terhadap anak-anaknya. Ada anak-anak yang sangat-sangat dirasakan dibangga-banggakan, dipuji-puji, dihargai. Dalam bahasa Batak Toba mungkin dapat disebut didideng-dideng oleh orang tuanya. Tetapi ada saja anak-anak yang merasa dirinya seperti dianaktirikan, dipeleoskan, tidak dihargai. Saudara, ini berpengaruh besar kepada kesejahteraan si anak. Si anak yang merasa dihargai itu, apapun permintaannya akan dipenuhi oleh orang tuanya. Tetapi sebaliknya, permintaan si anak yang merasa diri sangat dianaktirikan oleh orang tuanya, maka itu akan sulit sekali dikabulkan. Hingga si anak itu akan menunjukkan pemberontakannya kepada orang tuanya. Bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya tentu saja akan bisa terjadi di mana-mana. Baik itu di kantor-kantor pemerintahan, di lembaga-lembaga negara, di perusahaan-perusahaan, baik negara ataupun swasta, di tempat kerja dan lain-lain. Banyak korban-korban yang merasa kepadanya tidak dilakukan keadilan. Banyak korban-korban ketidakadilan, Bapak, Ibu. Saudara, khotbah ini mengajarkan kepada kita sekarang bahwa semua ketidakadilan, perilaku ketidakwajaran, itu tadi adalah kejahatan. Apapun alasannya, semua itu merupakan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar dan tidak pernah bisa kita tolerir. Asaf dalam khotbah ini sendiri melukiskan sikap Allah yang begitu geram terhadap perilaku-perilaku ketidakadilan seperti itu. Sampai-sampai menurut Asaf di sini Tuhan akan mengatakan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tampil sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk bangkit melawan ketidakadilan ini dengan semampu kita dan sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang ada pada kita. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Anda semua pendengar khotbah ini berada di posisi sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, memimpin pekerjaan, memimpin di pemerintahan, atau memimpin di mana-mana saja pun, maka pastikanlah bahwa dirimu sendiri itu senantiasa akan bersikap benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama, serta di hadapan orang yang kita pimpin itu. Sebagaimana Asaf dalam Mazmur ini, maka kita juga diajar untuk tidak lelah, tidak bosan-bosan untuk memperjuangkan supaya keadilan itu terrealisir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, masyarakat. Tanpa ada usaha dan perjuangan kita, maka kondisi ketidakadilan ini akan terus terjadi di mana-mana dalam berbagai-bagai bentuk. Ya, walaupun kita tidak dapat menyelesaikan semua masalah itu sekaligus, tidak mungkin. Tetapi setiap orang kita dapat berkontribusi menegakkan keadilan ini. Dimulai dari dalam diri kita, dari dalam keluarga kita masing-masing. Di tengah-tengah punguan di mana kita berkecimpung, di tengah-tengah persekutuan kita, maka di sanalah kita menegakkan keadilan itu. Di sanalah kita menegakkan rasa harga menghargai satu dengan yang lain, serta mau peduli terhadap kaum lemah, kaum yang ditindas oleh orang. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah berusaha mengikut Yesus secara total. Polin mengikut Yesus sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, para hakim dan pengambil keputusan jangan lupa diri. Saudara, dalam Mazmur 82 ini, Asaf melihat bahwa bukan hanya para hakim yang berkecimpung dalam pengadilan yang melalaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Siapa lagi? Hampir di seluruh sisi-sisi kepemimpinan masyarakat yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Termasuk para pemimpin di bidang eksekutif pemerintahan, legislatif, pembuat undang-undang. Mereka sudah lupa diri. Umumnya mereka senang memutarbalikkan, menyalahgunakan haknya, wewenang, dan membela kelaliman. Seperti ayat 2, kelaliman yang dibela. Mereka semakin menambah penderitaan kaum yang tertindas, kaum yang lemah, ayat 3 dan 4. Mereka tidak mengenal lagi hikmat Allah dan tidak mau berjalan dalam kesucian hidup bersama-sama dengan Tuhan, ayat 5. Saudara, kepada orang yang congkak dan lupa diri seperti inilah, maka Allah akan menumpahkan gemasnya, hukumannya, penindasannya pada ayat 7. Saudara-saudara, inilah peringatan yang sangat-sangat keras bagi para oknum-oknum pemerintahan, oknum-oknum hakim, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin adat, dan mungkin juga orang-orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga di era kita saat ini. Jangan-jangan para pemimpin-pemimpin tersebut itu akan didakwa oleh Tuhan sebagai orang yang menghakimi dengan sewewenang, menindas dengan lalim, dengan ketamakan, dan tidak memiliki hikmat mereka ini, memihak kepada orang fasik. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan para pemimpin kita itu sudah termasuk gagal melindungi orang-orang lemah, gagal membela hak orang-orang yang sengsara dan berkekurangan. Jangan-jangan mereka sudah membiarkan orang fasik itu membuat seenaknya, melakukan sesuka hatinya terhadap orang lemah, terhadap orang miskin. Saudara, ini peringatan keras. Kalau tidak bertobat,
Maka sebagaimana doa Asaf pada ayat terakhir, ayat ke-8 ini, Allah sendiri yang mengambil alih kepemimpinan mereka dan menghabisi mereka. Sebagaimana ayat 7, saudara. Untuk itulah khotbah kita saat ini menjadi peringatan keras buat para pemimpin-pemimpin, pengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat, gereja, keluarga, dan sebagainya. Jika Anda adalah seorang pemimpin, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam kantor pemerintahan, maupun di mana saja, pastikanlah bahwa Anda sendiri senantiasa bersikap benar di hadapan Tuhan. Jangan mengambil keputusan yang bisa membawa bencana kepada masyarakat, kepada warga gerejamu, kepada keluargamu. Dan marilah kita doakan agar para pemimpin bangsa kita, pemimpin gereja-gereja kita akan memakai kekuasaan di dalam rasa takut akan Allah Sang Hakim yang adil itu. Dan buat kita semuanya, mari kita berusaha sepenuh hati untuk menghidupi seruan topik minggu ini, mengikut Yesus secara total. Polin mengikutkan Yesus sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggal minggu ke-9 sesudah Trinitatis 14 Agustus 2022 dari Mazmur 82 ayat 1-8 ini, agar semakin banyak orang yang percaya dan mau mengikut Yesus secara total. Polin mengikutkan Yesus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan bagi kami lewat khotbah ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Semoga khotbah ini menjadi pelajaran berharga, supaya kami dapat menjadi seorang yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh memiliki hikmat dari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran, hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.